slide saya sudah tampil belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kita ulangi untuk telekomunikasi ya. Jadi era kita, era Anda sekarang ini adalah era yang apa-apa harus menggunakan telekomunikasi ya. Mungkin sehari itu Anda bisa berapa ratus kali megang HP ya. Bisa bertatap muka dengan handphone ya. Tidak ada 1 menit mungkin ya, lepas handphone, tidak ada 1 menit pegang lagi seperti itu ya. Pernah menghitung tidak 1 hari kira-kira ada berapa kali pegang HP ya, kemudian ada berapa jam kalian bertatap muka dengan piranti yang namanya handphone ya. Jadi kalau ada istilah bahwa telekomunikasi yang sekarang itu bukan mendekatkan yang dekat semakin dekat, tapi kebalikannya ya. Jadi semakin menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya, seperti itu. Itu yang kejadian yang kita alami sama ini. Kadang-kadang kita sibuk main gadget kita, dipanggil orang tua kita seperti itu, kita tidak nyauti ya, kita asik membalas WA teman ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah sekarang semakin banyak penurunan akhlak seperti itu ya, penurunan akhlak. Jadi kalau kita dipanggil ya bales sih ya, kita bales sih, tapi tidak menatap orang yang menegur sapa kita. Nah, itu juga etikanya kurang tepat ya. Ketika kita dipanggil, diajak komunikasi secara langsung, ada bagusnya kita menanggapi dengan memperhatikan ya, seperti itu. Tapi memang eranya sekarang sudah berubah semuanya. Tapi kalau bisa Anda sebagai mahasiswa, akhlak tetap dijaga ya. Siapa yang memanggil, khususnya orang tua, ya harus ditanggapi seperti itu. Bahwa orang tua memang nomor 1 ya. Itu etikanya seperti itu. Nah, kaitan telekomunikasi ya. Jadi telekomunikasi itu adalah sistem telekomunikasi adalah kumpulan piranti keras ya, piranti keras yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Dikatakan piranti keras karena ada piranti kerasnya, itu mungkin HP, kemudian telepon seperti itu ya, gadget dan lain-lain. Perangkat lunaknya adalah software aplikasi yang menjalankan piranti keras kita. Nah, mungkin HP Anda adalah keluaran terbaru ya, tetapi banyak pengguna yang HP-nya istilahnya kemampuannya sangat tinggi, namun ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sebetulnya hanya untuk internet seperti itu, WA sudah cukup ya, tapi HP dengan kemampuan tinggi, beli sampai puluhan juta, ternyata hanya untuk itu saja, sia-sia ya. Jadi kita sebaiknya membeli piranti komunikasi menyesuaikan kebutuhan kita ya. Beli laptop juga sama ya. Kita hanya butuhnya ngetik buat skripsi, namun dengan spek atau spesifikasi yang tinggi, RAM-nya ditinggikan, kemudian harddisknya sangat besar ya.
kemudian kemampuannya kalau laptop itu ada core sampai i7 seperti itu atau di atasnya itu sampai gen berapa. Nah, itu semestinya disesuaikan ya. Semestinya disesuaikan kebutuhan kita. Itu tadi telekomunikasi ya. Hampir setiap detik kita butuh telekomunikasi ya. Kemudian kaitan telekomunikasi itu ada internet ya. Kaitan telekomunikasi itu ada internet. Ya, ini jaringan dari jaringan global menggunakan standar aturan universal untuk menghubungkan jutaan jaringan ya yang berbeda. Jutaan jaringan yang berbeda atau dengan kata lain internet berasal dari kata internet walking ya. Jadi antar jaringan yang terhubungnya jaringan-jaringan yang terpisah yang masing-masing memiliki identitas sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Jadi kalau dulu sekitar 90-an itu ya masih langka internet ya. Orang punya komputer dengan kapasitas belum Pentium ketika itu ya, masih menggunakan kecepatan jenis komputer 486. 386 bahkan kalau di lab itu dulu masih awal-awalnya pakai 386 atau 286. Jadi layarnya monokrom hitam putih, terus penyimpanannya menggunakan disket. Kapasitasnya terbatas, satu disket itu paling hanya sekitar 2,4 mega. Bisa Anda bayangkan 2,4 mega itu kalau untuk menyimpan lagu tidak cukup. Ya, untuk menyimpan lagu tidak cukup. Harddisk pun kapasitasnya masih kecil, paling 1,2 atau 100 mega, bukan giga tapi mega. Mentok hanya 1,2 giga seperti itu. Ya. Itu tadi internet. Ya. Jadi sekarang bersyukur sudah ada internet, tapi seyogianya kita tetap bisa mengendalikan diri pemakaiannya, pilih mana yang baik benar ya. Kemudian teknologi nirkabel. Jadi jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi jaringan yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya. Nirkabel itu tanpa kabel ya. Jaringan tanpa kabel. Ya, gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data. Jaringan ini tidak menggunakan media kabel, sehingga sering disebut wireless. Contohnya ya wireless, kemudian Bluetooth. Ya, kita share data selain dengan menggunakan WA, ya, misalkan jaringannya mati, kita bisa menggunakan yang namanya Bluetooth. Ya, salah satu penerapan jaringan nirkabel yang sering adalah Wi-Fi. Ya, ada istilah Wi-Fi portable, ya. Hati-hati, harus sangat bijak penggunaannya. Semakin banyak Anda ketika menyalurkan Wi-Fi, hotspotnya Anda aktifkan, semakin banyak yang mengakses Wi-Fi punya Anda, maka HP sumbernya nanti akan semakin panas. HP sumbernya akan semakin panas ya. Kemudian perilaku yang perlu kita perhatikan terhadap piranti elektronik termasuk HP, laptop, jangan istilahnya memakai atau mengoperasionalkan dengan menaruh di atas benda yang lunak. Contohnya adalah di atas bantal atau kasur. Nah, ini adalah kebiasaan kita sambil tiduran. Sebenarnya misalkan kita tetap seperti itu, berikan bawahnya alas yang agak keras, misalkan kardus, ya, sehingga tidak prosesornya tidak terlalu cepat panas. Ada rongga pemuaian panas di sini. Oke, jaringan komunikasi ada namanya sinyal analog, ada digital, ya.
sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah gagang telepon. Ini masih analog menggunakan kabel ya. Speaker di komputer atau earphone, iPod, yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar telinga. Adapun sinyal digital merupakan bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu ya. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit. Ya, ada analog, ada digital. Sekarang stasiun TV akan segera hijrah dari analog ke digital ya. Jadi dengan jaringan digital nanti diharapkan tampilannya akan bening, semakin bening ya. Jadi tingkat noise-nya itu akan bisa dikurangi. Kalau Anda mau menikmati siaran TV-ku kalau dari daerah yang agak jauh, Anda menggunakan apa namanya TV biasa yang belum digital, maka siarannya akan parah ya, tidak bisa dinikmati. Jadi TV-ku itu sudah ikut bergabung dengan sinyal digital, televisi digital ya. Yang sudah punya digital, silahkan nanti masuk ke digital, cari TV-ku, di situ akan jernih. Baik, selanjutnya ada jenis jaringan. Ya, sekarang intinya jaringan itu nanti ada server dan klien ya. Minimal ada dua komputer yang terhubung, minimal ada dua komputer yang terhubung. Itu namanya jaringan ya. Kalau sendiri itu namanya desktop, satu komputer sendiri desktop ya. Jadi tidak terhubung ke jaringan, data disimpan desktop satu komputer yang sama ya. Ada istilah LAN, LAN ini local area network, hingga jarak 500 meter saja, digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Ini menggunakan LAN ya. LAN biasanya terkait dengan istilah intranet, ya intranet, jaringan di dalam. Kemudian ada kampus area network hingga 1000 meter atau 1 mil di kampus atau fasilitas perusahaan. Kemudian ada metropolitan, ini satu kota ya. Misalkan server perusahaan Anda ada di pusat kota Semarang, cabang Anda ya supaya bisa mengakses kalau dengan menggunakan LAN ini adalah kisaran 50 km, kalau ke arah barat berarti kurang lebih Kendal ya, Kendal sampai Batang, 50 meter ke arah timur berarti ke arah Kudus. Ya, jadi 50, tarikan 50 meter kurang lebih. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, lintas negara atau dapat dikatakan global ya. Ada transmisi media kecepatan, transmisi media dan kecepatan transmisi. Jadi jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted pair. Itu twisted pair itu yang ada di lab itu ya, yang kalau dibuka di dalamnya ada 8 kabel yang warna-warni itu, ada hijau putih, kemudian hijau, kemudian biru, biru putih, coklat, coklat putih, oranye, oranye putih ya. Jadi itu namanya twisted pair. Hampir sama dengan kabel telepon kita yang ada di rumah, kalau ada telepon rumah. Tapi cuma di rumah itu twisted pair yang jenis kecil. Kemudian satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mentransmisikan satu atau beberapa bit. Ya, satu atau beberapa bit. Bit itu berarti satu huruf lah ya, satu karakter. Oleh karena itu, kapasitas transmisi masing-masing jenis media telekomunikasi
merupakan fungsi frekuensi ya, jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui medium tersebut diukur dalam hertz band atau hertz sama dengan 1 siklus medium. Ya, kita lalui aja. Kemudian ada internet global, ya sebagian besar rumah, kemudian usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan ke penyedia layanan internet ya. Ada istilah ISP, itu Internet Service Provider. Ya, ISP itu Internet Service Provider. Penyedia layanan ya. Penyedia layanan ada IndiHome, ya, penyedia layanan internet ya, ada Gigabyte dan lain-lain ya, Telkom. Itu masuknya di ISP ya. Kemudian teknologi digital subscribe line atau DSL beroperasi melalui jaringan telepon yang ada untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kilobyte hingga 9 megabyte per sekon. Kemudian sambungan kabel internet yang disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan kabel untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi ke rumah dan bisnis. Jadi mereka dapat memberikan akses kecepatan tinggi. Di daerah di mana layanan DSL dan kabel tidak tersedia adalah mungkin untuk mengakses internet melalui satelit, ya melalui satelit. Kaitan DSL ini ya, kaitan bicara tentang untuk daerah pelosok, dulu rencana PLN mau ada pengembangan layanan internet melalui kabel jaringan listrik. Tapi tidak tahu itu kemajuannya seperti apa, apakah jadi atau tidak. Nah itu kalau itu misalkan jadi, maka kita tidak akan pernah melihat kabel-kabel ISP yang bergantungan di jalan yang penataannya kadang kurang rapi ya. Jadi dengan misalkan PLN itu jadi penyedia akses internet melalui kabel jaringan listrik, maka akan praktis ya, akan praktis. Akses kemungkinan sangat cepat dan stabil. Oke. Kemudian ada alamat dan arsitektur internet. Ya, alamat dan arsitektur internet. Jadi ada istilah nanti kalau dalam internet itu ada domain, DNS, domain name system. Domain name ya, jadi ada .com, ya, ACID itu namanya domain. Ya, sistem penamaan domain ini ada .com itu untuk komersial, kemudian .edu lembaga pendidikan, lalu .gov itu untuk pemerintah, ya, .org itu untuk organisasi atau yayasan. Ya, jadi ini untuk apa namanya jenis-jenis layanan itu ada sendiri ya. Kemudian ada layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server ya, klien server, ada server, ada klien ya. Kita adalah sebagai kliennya. Mengapa sebagai klien? Karena servernya adalah di ISP-nya tadi, di penyedia kuota tadi, ya di Telkom, di IndiHome dan lain-lain ya. Kemudian individu menggunakan kontrol internet, apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka. Lalu data termasuk pesan email dan halaman web disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server ya. Itu kaitan internet. Ada istilah email yang tidak asing, kemudian ada chatting, ya. Kemudian ada sistem chat, kemudian ada VoIP. VoIP itu adalah teknologi voice
over IP memberikan informasi suara dalam bentuk digital. Kemudian ada VPN, itu jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ada web. Penggunaan web antara lain untuk mendownload musik. Ya, ini sudah tahulah ya. Web adalah layanan internet yang paling populer. Kemudian halaman web didasarkan pada hypertext markup language HTML ya. Kemudian server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Kemudian ada intranet dan extranet. Intranet ini adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan. Intranet, internal perusahaan. Kemudian ada extranet. Ya, extranet itu manajemen rantai pasokan, perancangan dan pengembangan produk, pelatihan dan jaringan pribadi menggunakan protokol internet. Mungkin adalah kalau extranet hubungan antara perusahaan dengan supplier, hubungan perusahaan satu dengan perusahaan lain, ini extranet. Nah, ini ada contoh kasus pertanyaan, nanti coba kalian jawab bersama menyebutkan NIM-nya. Ada intranet, ada extranet. Ya, intranet itu istilahnya untuk dalam kantor saja, jaringan untuk dalam kantor, tidak bisa diakses di luar. Extranet ini bukan internet tapi jaringan yang istilahnya untuk sistem informasi kaitannya hubungan perusahaan dengan supplier, dengan rekanan dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Anda untuk intranet ini kalau kita kembangkan dalam kaitan pengembangan sistem informasi ya, sistem informasi penjualan dan lain-lain, penggajian dan lain-lain. Kira-kira kalau kita menggunakan sistem intranet, kira-kira orientasinya itu untuk apa? Orientasinya itu untuk apa dibanding extranet? Saya menggunakan katakanlah sistem informasi penggajian, maka yang cocok adalah intranet atau extranet. Ya. Kira-kira Anda sebagai pimpinan perusahaan menentukan sebuah sistem informasi, sebuah pengembangan sistem informasi, entah penggajian, entah keuangan, entah akademik, entah tentang sistem informasi kantor Anda. Kira-kira Anda bisa menempatkan itu sebagai intranet atau extranet, kira-kira yang dengan berpedoman atau berkaitan dengan apa? Monggo silahkan. Anda bisa menentukan atau membangun sebuah sistem informasi dengan menggunakan intranet. Oh, saya penggajian mungkin menggunakan intranet. Alasannya apa? Kemudian saya menjalin hubungan dengan supplier menggunakan extranet. Kira-kira faktor-faktor apa yang perlu Anda perhatikan? Saya harus atau Anda sebagai pimpinan harus mengembangkan sistem informasi A ya menggunakan intranet atau extranet. Kira-kira faktor dari apa saja? Silakan. Monggo kira-kira kalau Anda membangun sebuah sistem informasi, entah sistem informasi lembur, penggajian, kemudian stok barang dan lain-lain. Saya menggunakan intranet, saya menggunakan extranet. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda? Atau kapan saya menggunakan intranet, kapan saya membangun sistem dengan menggunakan extranet? Silahkan. Ada intranet, sistem untuk dalam kantor saja, ruang lingkup kantor. Extranet bukan internet, tapi cakupannya adalah di luar kantor. Kira-kira kapan saya menggunakan atau membangun sistem itu secara intranet, kapan saya menggunakan sistem itu secara
intranet atau extranet. Silahkan. Kalau penggajian cocoknya mungkin intranet. Nah, alasannya apa ya? Kemudian menjalin hubungan dengan supplier cocoknya adalah penggajian intranet, menjalin hubungan dengan supplier, dengan rekanan mungkin sistemnya extranet. Nah, ini alasannya apa? Saya bisa memilih seperti itu. Anda bisa memilih seperti itu, menentukan mana sistem intranet yang sebaiknya intranet, mana yang sebaiknya extranet. Silahkan, kira-kira faktor apa? Kira-kira apa? Silahkan. Ada masukan? Kok gaji cocoknya saya gunakan intranet? Ya, kira-kira faktor apa? Sistem penggajian kok cocoknya saya gunakan dengan menggunakan intranet penggajian. Kira-kira faktornya apa? Mungkin Mas Herdi bisa mengawali barangkali atau yang lainnya silahkan. Kira-kira faktor apa alasannya? Saya harus menggunakan intranet, saya harus menggunakan extranet dalam membangun sebuah sistem informasi. Jadi pengertiannya tadi adalah kalau intranet hanya bisa diakses dalam perusahaan, extranet di luar perusahaan bisa. Faktor apa kira-kira? Silahkan. Slide saya masih tampil ya? Untuk slide saya masih tampil? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Kira-kira faktor apa? Sebagai contoh, Anda mau membangun sebuah sistem informasi penggajian. Ya, kok menggunakan intranet itu kira-kira faktor alasannya apa? Kira-kira faktor alasannya apa? Contoh kata tadi penggajian, kok sebaiknya disusun atau ketika kita membuat sistem penggajian sebaiknya kita menggunakan sistem yang intranet. Alasannya apa kira-kira? Faktor apa kira-kira? Jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang atau lingkungan kantor. Alasannya apa? Mungkin ada yang berpendapat, tidak harus benar, silahkan. NIM-nya berapa, silahkan. Silakan berpendapat. Kok penggajian cocoknya Anda tempatkan sebagai sistem intranet? Alasannya apa? Sistem penggajian. Izin menjawab, Pak. Nggak apa-apa, Mbak Arum mengawali, silahkan. Mungkin itu
karena hanya bisa digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di lingkup tertentu aja gitu, Pak. Ada alasan lain selain itu? Mungkin gimana ya? Cuma itu aja sih, Pak. Cuma itu saja. Ya, Iya. nggih, matur nuwun. Coba jawaban yang lain selain Mbak Arumsari. Tadi 5854 ya, Mbak Arum? Nggih, Pak, betul. Nggih, selain Mbak Arum silahkan. Kira-kira alasannya apa? Penggajian sebaiknya hanya bisa dipantau dalam sistem intranet. Mungkin supaya aman gitu, Pak. Jadi faktor apa, Mbak? Faktor amannya ya, Mbak? Ya kan itu kayak privasi atau rahasia perusahaan gitu, jadi nggak harus dilihat sama eksternal gitu. Baik. Kalau keuangan cocoknya intranet atau ekstranet? Sistem informasi keuangan. Sistem keuangan perusahaan, kira-kira cocoknya intranet atau ekstranet, Mbak Kansa? Intranet mungkin, Pak. Intranet ya, jadi alasan keamanan tadi. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Ada pendapat lain di belakangnya Mbak Arum dan Mbak Kansa? Mbak Kansa tadi 6557 ya, Mbak? 557, Pak. Oke, silahkan. Ada pendapat lain? Kira-kira faktor apa? Kira-kira saya kembangkan tadi, ada pengajian, ada sistem informasi keuangan. Ya, sistem informasi keuangan mencakup ada keuangan perusahaan, rugi laba, kemudian keuangan kaitan apa namanya jurnal dan lain-lain. Mengapa kok itu sebagusnya atau dari sisi yang baik saya tempatkan sebagai intranet, tidak ekstranet. Ada pendapat lain? Silahkan. Ayo, silahkan berpendapat. Ada pendapat lain? Saya Pak, Monggo, silahkan Mas Ilham. mungkin kalau intranet aksesnya lebih cepat dan tidak mudah kena gangguan, Pak. Tidak mudah kena gangguan, ya. Gangguan, iya. Ya, itu saja Mas Ilham. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ada masukan yang lain? Silakan. Izin menjawab, Pak. Monggo, silakan Mbak Desi. NIM-nya berapa Mbak Desi? 06161. Ya, silakan Mbak Desi. Mungkin karena dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan, Pak. Jadi lebih luas. Ini kaitan sistem tadi ya. Yang apa Iya. itu? Yang extranet, Pak. Extranet. Iya. Oke. Extranet ya. Oke, Iya, Pak. Ada pendapat lain? Silakan. Belakangnya Mbak Desi Setianingsih ya. Benar ya, Mbak? Iya, Pak, benar. Silakan, ada pendapat lain? Saya, Pak. Mbak Fitria, NIM-nya berapa, Mbak? 06230. 6230. Silakan, Mbak. Itu Pak, karena kan intranet cakupannya cuma sempit ya di dalam suatu perusahaan aja gitu. Jadi memudahkan pihak perusahaan atau karyawan itu memperoleh informasi gitu Pak. Jadi nggak ribet-ribet cari di web-web lain gitu. Oh gitu. Ya, nggih matur nuwun Mbak Fitri ya, 6230 ya tadi ya NIM-nya ya. Iya Pak.
Nggih. Ada faktor lain? Silahkan, ada masukan lain? Pak izin menjawab. Monggo, silahkan. 06557. Silahkan. Mungkin kan kalau tadi kayak keuangan atau gaji gitu-gitu kan yang ngelola semuanya kan karyawan dari internal. Makanya pakai intranet aja gitu. Maksudnya kan nggak ada campur tangan pihak ekstra gitu. Gitu ya. Nggih, matur nuwun. Ada pendapat lain? Silahkan. Oke, baik. Intinya kalau intranet, contohnya adalah tadi gaji, kemudian sistem informasi keuangan, itu cocoknya intranet ya. Faktor diantaranya adalah kecepatan akses sudah pasti ya. Kemudian faktor utama adalah keamanan data. Ya, harapannya seperti keuangan tidak bisa dicampuri oleh pihak luar, seperti itu ya. Faktor gangguan terutama ya. Artinya internet itu tidak terhubung ke internet ya. Faktor gangguan akan lebih sedikit seperti itu. Kemudian faktor biaya juga pengaruh juga ya, faktor biaya. Jadi kalau dengan intranet selain keamanan, biaya juga bisa lebih ditekan ya. Faktor keamanan juga bisa lebih aman. Kemudian kalau kita memilih extranet itu untuk sistem-sistem yang kaitannya istilahnya terbuka lah ya, terbuka untuk di luar lingkungan kantor kita ya. Mungkin kaitan dengan supplier, ada sistem sendiri ya. Ketika stok habis, supplier bisa mantau bahwa stok perusahaan ini habis. Yaitu kaitan extranet. Jadi sifat keterbukaannya untuk extranet lebih, kemudian dari sistem keamanan juga lebih bagus yang intranet tadi. Itu yang termasuk yang disebutkan tadi sudah benar semua. Jadi kita memang harus bisa memposisikan ketika membangun sistem ini sebaiknya untuk intranet atau extranet ya. Mungkin nanti pengembangan di internet sistem apa saja yang bisa yang dipantau lewat internet seperti itu ya. Seperti halnya di Udinus itu sistem keuangan ya itu udah pasti menggunakan intranet. Extranetnya adalah kaitan dengan tagihan pembayaran saja ya, tagihan pembayaran mahasiswa, rincian pembayaran. Tapi untuk laporan kas masuk keluar itu hanya pihak dalam saja ya. Kemudian pendapatan, kemudian pengeluaran hanya dari pihak tertentu saja di dalam ya. Jadi harus bisa kapan Anda memasang sistem atau pengembangan sistem secara intranet, extranet. Kemudian untuk si adin, ya jangan dipasang sebagai intranet. Nanti mahasiswa yang ada di luar kota tidak bisa mengakses seperti itu ya. Yang ada di luar kampus tidak bisa akses. Baik. Termasuk sejarahnya KRS itu dulu masih digunakan intranet ya. Jadi sistem hanya bisa diakses, KRS hanya bisa diinput dulu di dalam kampus saja, lewat lab saja. Jadi antri ketika itu mulai jam 6 pagi sudah antri, ya, cepat-cepatan dapat kelas seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kalau dulu dari sekolah tinggi manajemen informatika komputer, kemudian berkembang ke universitas, bahwa harus lebih berkembang, semua mahasiswanya bertambah banyak, maka input KRS tidak dibatasi pada intranet saja, kemudian dikembangkan KRS yang seperti sekarang. Dan sekarang pun masih
mungkin masih perlu pengembangan lebih lanjut, khususnya di faktor kecepatan seperti itu. Itu tadi internet dan ekstranet, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi sedikit. Ada revolusi nirkabel. Jadi nirkabel tadi tanpa kabel, ya. Bahwa layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing, ya, di Eropa dan sebagian besar dunia luar di United States, ya. Standarnya adalah dulu istilahnya ada GSM, ya, telepon GSM seperti itu. Kemudian ada operator nirkabel, ya, sekarang menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat, ada 3G, ada 4G. Kalau GSM dulu ada istilah kalau pemakaian HP di luar area kena roaming dan lain-lain, biaya tambahan, ya. Sekarang enggak ada. Sekarang sistemnya adalah paket saja, ya. Kemudian evolusi berikutnya dalam komunikasi yang disebut 4G. Sepenuhnya paket switch dan mampu memiliki kecepatan transmisi 100 Mbps dengan kualitas premium dan keamanan tinggi, ya. Itu revolusi nirkabel. Ada jaringan komputer wireless dan akses internet, ya. Ini hanya kaitan kecepatan saja. Kemudian ada RFID dan jaringan wireless sensor nirkabel. Jadi sistem identifikasi frekuensi radio RFID. Suatu saat nanti sistem kasir itu akan mulai ditinggalkan, ya. Jadi dengan teknologi RFID, jadi pelanggan di sebuah supermarket itu akan bisa melakukan pembayaran tanpa kasir. Barang akan bisa di-scan. Jadi seperti yang di luar itu mungkin sudah ada, ya. Barang akan melalui detektor seperti itu, akan dicek barcode-nya, kemudian komputer cerdas akan menghitung dalam nota pembayaran, misalkan ada 20 barang, nanti satu persatu akan lewat deteksi, ya, yang berjalan seperti itu. Kemudian barcode-nya nanti akan bisa terlihat kode barang ini, harga berapa, seterusnya akan ada tagihan di situ, ya. Pembayaran langsung lewat kartu, ya. Dan nanti mungkin juga ATM juga, atau pembayaran dengan menggunakan tunai, ya, mungkin nanti akan hilang, ya. Mungkin toko-toko tradisional saja yang akan masih menggunakan tunai, ya. ATM mungkin akan hilang, sistemnya mungkin menggunakan online semua, ya. Ya, OVO dan lain-lain itu sudah mulai tanda-tanda sudah diawali seperti OVO dan lain-lain, ada penyimpanan uang lewat OVO, pembayaran semuanya lewat OVO, ya. Di kemana-mana hanya bawa kartu, ya. Kemana-mana hanya bawa kartu. Oke, seperti itu. Oke, di pertemuan ini saya kasih contoh kasus. Anda mungkin pasti mengenal yang namanya Gmail. Gmail itu adalah latar belakangnya Google. Kemudian ada Yahoo Mail, ya. Gmail, ada Yahoo Mail. Dulu Gmail itu tertinggal jauh dengan Yahoo, ya. Era 90-an, Gmail itu belum ada apa-apanya dibanding Yahoo. Lambat laun, kemudian Gmail mulai menyalip Yahoo, ya, posisinya menyalip Yahoo. Kira-kira terobosan-terobosan apa yang dilakukan, ya, terobosan-terobosan apa yang Anda amati sehingga sekarang ini rata-rata
atau Gmail itu merajai. Gmail merajai dibanding fasilitas email lainnya, Yahoo dan lain-lain. Dulu ada fasilitas pembuatan email dengan plaza.com, itu ada juga ya. Kira-kira menurut pengamatan kalian, mengapa kok Gmail itu sekarang sudah merajai dan jauh meninggalkan pesaingnya seperti Yahoo dan lain-lain? Silahkan, ada pandangan. Kira-kira apa yang melatar belakangi sekarang Gmail merajai? Silahkan. Gmail itu background-nya Google ya, Google atau Gmail sama lah. Latar belakangi apa kok sekarang menjadi raksasa dalam penyediaan informasi. Ya, Gmail sekarang apa menggunakan Gmail? Kira-kira terobosannya apa ini? Kok dia bisa unggul itu? Saya, Pak. Monggo, Mas Herdi, NIM-nya berapa, Mas? 790. Silahkan, 6790. Mungkin karena situsnya yang sudah bagus dan lebih cepat dalam mengakses atau bagus mengaksesnya, Pak. Dari sisi akses dan kecepatan ya, Mas, berarti ya? Iya, Pak, kurang lebih begitu. Itu saja, Mas. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Herdi. Yang lain silahkan. Ada masukan, silahkan. Silahkan berpendapat. Kira-kira faktornya apa? Kok Gmail ataupun Google sama lah ya. Kok merajai? Itu kan satu perusahaan ya. Silahkan. Yahoo sekarang sudah tidak ada apa-apanya ya, sudah tertinggal jauh. Monggo, silahkan. Gmail atau Google kok lebih merajai selain kecepatan tadi? Faktor apanya? Ini dari sisi pemasaran juga kira-kira, atau dari sisi penguatan sistem kira-kira di bagian apa kira-kira? Atau yang seperti yang Anda rasakan atau Anda nikmati itu seperti apa? Silakan ada masukan yang lain. Selain faktor kecepatan itu apa? Ada masukan yang lain enggak? Mungkin kapasitas penyimpanannya lebih besar di Gmail, Pak. Oke, baik. Bisa juga Mbak Putri. Berapa Mbak NIM-nya Mbak? NIM-nya Mbak Putri ya? NIM-nya 06770, Pak. Oke, silahkan ada masukan lain. Kapasitas penyimpanan besar, bisa. Keamanan bisa. Faktor lain apa kira-kira? Itu Pak, NIM-nya dapat berapa di dulu? NIM-nya berapa? 05355. Ya, silahkan. Dapat diakses dengan email lain, Pak. Maksudnya seperti apa ini? Maksudku dapat email lain dapat
di Gmail bisa sinkron gitu, Pak. Fasilitas lain bisa sinkron gitu ya. Ya. Oke, turun. Itu saja Mas Kalvianto. Ya, Pak. Terima kasih. Ada masukan yang lain? Silahkan. Mungkin karena itu Pak, langsung terhubung ke fitur yang Google Drive, Google Foto gitu Pak. Oh, seperti itu ya, Mbak. Siapa nih? Mbak Desi namanya, Mbak? Berapa, Mbak? 06161 Pak. Oke, turun. Ada masukan lain? Silahkan. Tidak mempunyai browser sendiri, Pak. Yahoo tidak mempunyai browser sendiri. Kalau Yahoo tidak mempunyai browser sendiri. Ya, maka dari itu kalah sama Google. Kalau Google kan, kalau soal pencarian kan ada browsernya sendiri. Oke, Mas Ahmad. Kira Mas ini Mas Ahmad? 94. 94. Ada masukan lain? Silahkan. Silahkan yang lain. Oke, yang lain silahkan. Oke, jadi intinya ya, Gmail itu kapasitas penyimpanan lebih besar, kecepatan. Ya. Kita mengakses buka Gmail gitu langsung keluar ya, tidak pakai muter-muter ya. Walaupun aksesnya yang lambat, yang lain mungkin lambat, tapi dengan Gmail lebih cepat. Faktor kenyamanan, terus tadi tersinkron dengan fasilitas yang lain. Seperti Facebook, rata-rata emailnya kan menggunakan Gmail ya, atau mungkin malah sudah harus menggunakan Gmail. Kemudian Instagram juga harus ada email Gmail ya. Nah itulah semua, jadi Gmail berinteraksi dengan layanan yang lain. Ya, Gmail merajai karena berinteraksi dengan layanan yang lain. Faktor lain adalah ketika Anda buka email, ketika buka email ya, itu biasanya di sisi kanan itu disuguhkan fasilitas, berbagai macam fasilitas di situ ya, berbagai macam fasilitas di situ ya. Coba kita ya, jadi ada, ketika kita buka email di sebelah kanan ada titik-titik itu ya, kita klik, itu aplikasi-aplikasi yang tersedia di situ. Ada Gmail sendiri, kemudian ada Google Drive, fasilitas-fasilitas yang medianya adalah Google ya. Kemudian ada kalender ya, ada Meet. Nah, semua fasilitas hampir semuanya di situ. Ada formulir ya, ada cloud, ada perjalanan, ada podcast, ada classroom. Nah, ini ya hampir semua fasilitas yang vital-vital itu sudah disediakan. Jadi kesimpulan dari dua perbandingan tadi antara Gmail dan Google, bahwa mungkin kita akan mampu dalam dunia persaingan manakala fasilitas kita, penyedia kita lengkap, ya layanan kita lengkap, layanan kita bagus, kemudian akses ya, kemudian kemudahan kecepatan. Jadi apa yang pihak lain belum punya, kita sudah memiliki. Dalam artian nilai lebihnya ya, nilai lebihnya seperti itu. Nah itu tadi adalah contoh kecil persaingan usaha yang semula Google tertinggal jauh, sekarang merajai seperti itu. Oke, kira-kira itu saja untuk pertemuan kita. Ada pertanyaan dulu dari materi kita hari ini kaitan telekomunikasi. Silahkan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk yang sudah bersedia memberikan pendapat dan lainnya yang sudah bergabung di perkuliahan hari ini.
Ya, berarti kuliah kita kurang 1 kali pertemuan. Kemudian nanti selanjutnya saya kasih kisi-kisi, ya, masih ada kisi-kisi di situ ya. Kemudian untuk yang bergabung di perkuliahan lain yang ikut di semester 1, ya dalam artian mungkin sebelumnya belum mengambil mata kuliah yang belum diambil, itu biasanya sesuai dengan surat edaran akan ada rangkap pertemuan, ya akan ada rangkap 2 pertemuan untuk kuliah yang semester 1 loh ya, untuk kuliah yang semester 1. Barangkali Anda ada yang ikut di perkuliahan semester 1, nanti menyesuaikan dosennya, biasanya ada tambahan ya. Baik, itu saja. Sekali lagi ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, saya akhiri.